Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Putri Ariandani. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Puspo. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Malang. Hari ini, 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek mengajar untuk uji kinerja. Dalam pembelajaran kali ini, saya menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dengan metode diskusi, ceramah, dan talking stick. Anak-anak diminta untuk menghasilkan sebuah komik digital dengan tema Faktor Pendorong Integrasi Sosial. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Bagus, nilainya bagus juga. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas mempersiapkan teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Hadir dan tidak hadir dalam pembelajaran kita. Yang pertama, Ahmad Reza hadir. Hadir. Sehat. Ayo, kepalanya diangkat. Ya, Ainul Rizky hadir. Ainul Rizky Al-Baibin hadir. Hadir. Alda. Almira. Debbie hadir. Jedria, Lailatul, Ida, Marcelina, Misbahul Ulum, Alifiansyah, Umar Faiz, Muhammad Irfan, Nabila Safa hadir. Nazima Nadir hadir. Novia Dwi hadir. Sela, Sila, Siti Aisyah masuk. Tidak masuk apa? Sakit ya, doakan kamu ya. Siti Alisa hadir. Yeti Safira, Yusuf Zaidan hadir. Baik, berarti yang masuk cuma satu ya. Yang masih belum fokus
Ya, Bu Ica mau tanya sebelum kita mulai pembelajaran lagi nih. Bu Ica tanya, menurut kalian kenapa kok tadi Bu Ica meminta kalian untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya? Coba yang bisa jawab angkat tangan. Ya, kenapa? Mengapa kok Bu Ica mengajak kalian untuk bernyanyi lagu Indonesia Raya hari ini? Apakah ada hubungannya dengan materi yang mau kita bahas? Silakan. Apa Zaidan? Ya, Bu. Ayo, kepalanya diangkat yo, jawab. Gimana? Nabila, aku tahu dong biasanya. Ayo. Karena lagu kebangsaan di negara kita. Ya betul. Alasannya satu itu, karena lagu kebangsaan negara kita. Yang kedua, Bu Ica milih lagu ini karena Indonesia Raya itu sudah menggambarkan jati diri kita yang berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, hari ini kita membahas itu. Jadi Bu Ica mengajak kalian bernyanyi lagu Indonesia Raya itu alasannya. Nah, ya. Nah, hari ini kita mau membahas tentang proses dan faktor pendorong integrasi sosial. Ayo, bisa minta tolong ya yang belum fokus untuk pelajaran, tolong sudah fokus. Kita udah mulai pembelajaran dari tadi, ketawa-ketawanya dikurangi ya, guyonnya juga dikurangi. Nah, hari ini kita bahas tentang proses dan faktor pendorong integrasi sosial. Nah, Bu Ica juga mau tanya lagi, apakah kalian tahu Masjid Cengho yang ada di Pandaan? Ada yang sudah pernah ke sana? Ya, siapa yang sudah pernah ke sana atau lewat di depan Masjid Cengho? Lewat pernah kan? Tadi Lena juga pernah jawab. Laila sama Zaidan pernah lewat di depannya Masjid Cengho di daerah Pandaan ya. Menurut kalian, sudah bisa tampilkan juga gambar masjidnya. Menurut kalian masjidnya itu mirip dengan bangunan apa? Apa? Zaidan, kelenteng. Kelenteng itu apa? Tempat ibadahnya agama Konghucu. Betul, kok bisa masjid tapi bentuknya mirip dengan kelenteng. Nah, nanti kita bahas kok bisa sih seperti itu Masjid Cengho itu. Nah, karena Masjid Cengho ini adalah hasil dari proses integrasi yang akan kalian bahas hari ini atau yang akan kalian pelajari hari ini gitu. Nah, sebelumnya kita belajar tentang apa? Faktor pembentuk dan bentuk integrasi sosial. Saya bisa mau tanya, siapa yang masih ingat tentang pengertian integrasi sosial? Silakan angkat tangan. Ya, Nabila. Proses penyesuaian unsur-unsur dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Ya betul, itu adalah integrasi. Jadi kemarin sudah membahas konflik kan sebelumnya, terus pertemuan sebelumnya lagi kita membahas tentang integrasi. Jadi habis berkonflik terus akhirnya bersatu atau integrasi, itu tadi penyesuaian. Nah, sekarang kita belajar tentang proses dan faktor pendorong integrasi sosial, prosesnya, tujuan dan apa saja yang kita nilai, yang bisa nilai hari ini. Yang pertama, tujuannya untuk mengidentifikasi proses integrasi sosial dengan benar. Jadi kalian itu diminta untuk bisa mengidentifikasi proses integrasi dengan betul, dengan benar. Yang kedua, mampu menganalisis. Nanti bisa kasih contoh-contoh proses integrasi. Nah, kalian harus bisa menganalisis ini termasuk yang mana. Itu. Terus yang ketiga, mampu mempresentasikan komik. Seperti kemarin ya, kita juga sudah pernah membuat komik sederhana dan digital yang tentang faktor pendorong integrasi. Tuh, yang dinilai apa saja? Sikap, pengetahuan, keterampilan dan produk kalian. Tuh. Nah,
Bakso adalah makanan berbahan dasar daging yang dicampur dengan tepung tapioka. Bakso biasanya disajikan dalam mangkok yang ditambah kuah, mie, sayur, ataupun bihun. Sejarah pembuatan bakso berawal pada tahun 221 sebelum Masehi sampai 207 sebelum Masehi di kota Shandong, Cina. Terdapat orang-orang yang mengolah daging yang dibentuk seperti bola. Makanan ini enak sekali. Sepertinya menyenangkan kalau kita bisa menyebarkan makanan kita ke seluruh dunia. Hah? Bagaimana caranya? Dengan mengunjungi negara lain. Seiring berkembangnya waktu, orang-orang Cina mulai melakukan pelayaran ke penjuru dunia. Dalam pelayaran tersebut, orang-orang Cina tidak hanya melakukan perdagangan, tapi mereka juga melakukan penyebaran kebudayaannya, termasuk makanan khas mereka, yaitu bakso. Bakso lalu berkembang di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Bakso di Indonesia disebarkan oleh orang-orang Tionghoa. Nama bakso sendiri berasal dari bahasa Hokkien. Bakso mempunyai arti daging giling. Kalau kita mau menjual bakso di sini, kita tidak boleh menggunakan daging babi. Kalau tidak pakai daging babi, terus pakai daging apa? Kita pakai daging sapi atau ayam saja. Dalam penyebarannya, orang-orang Cina yang tinggal di Indonesia tidak memakai daging babi untuk membuat bakso. Atas pertimbangan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, akhirnya bakso yang mereka buat berasalkan dari daging sapi, ayam, ataupun ikan. Sekarang, bakso tidak hanya dijual oleh orang-orang Tionghoa, tapi orang-orang pribumi juga banyak yang menjual bakso. Bahkan, sekarang ada beberapa daerah yang terkenal sebagai produsen bakso, misalnya di Malang dan Solo. Para pedagang bakso juga tidak terbatas dengan membuka usaha di satu tempat, tapi mereka juga berjualan keliling, tujuannya agar lebih banyak orang yang bisa menikmati bakso mereka. Nah, sudah videonya tentang apa? Apanya bakso? Masalahnya asal-usulnya bakso. Ya, itu nyambung loh sama pembelajaran kita hari ini. Sangat-sangat nyambung karena video ini menggambarkan proses integrasinya, termasuk apa bakso itu. Nah, silakan Bu Ica membuka pertanyaan untuk yang mau bertanya tentang video yang sudah Bu Ica tampilkan. Silakan. Ya, Siva, gimana Siva? Proses integrasi apa yang ada di dalam video ya? Bu Ica tampil dulu yang kedua. Kenapa bakso bisa diterima di Indonesia? Ada yang lain? Zaidan? Gimana? Abid, mau tanya apa tentang bakso? Makanan kesukaan bukan? Bukan, apa? Mau tanya nggak, Bib? Tidak, ya berarti dua ya. Punya tamu dua pertanyaan. Nah, waktunya seperti biasa, kita membuat hipotesis atau jawaban sementara dari pertanyaannya Manda dan Siva. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari salah satu mereka? Langsung angkat tangan. Ya, silakan siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Manda ataupun dari Siva. Ya, silakan Adil. Mau menjawab pertanyaan dari Siva.
Macam-macam ceritanya ya. Pokoknya intinya semua tentang faktor pendorong integrasi sosial. Yang kurang satu kelompok berarti Manda ya. Oh iya. Ya, karena sudah semua mengirim ke grup dan jadi ke Bija, berarti sudah siap untuk presentasi. Ya. Sudah siap untuk presentasi? Sudah. Yuk. Kelompoknya kok. Yuk, HP-nya nggak mau bicara. Kalau HP-nya di atas, silakan HP-nya disimpan di dalam tas karena kita sudah tidak membutuhkan HP untuk saat presentasi. Silakan HP-nya disimpan terlebih dahulu. Sudah ya? Ya, silakan yang mau presentasi, bisa kasih kesempatan untuk yang pertama. Siapa yang mau presentasi? Ya, kelompoknya Debbie kelompok 2. Ya, mau kelompok 3. Silakan Debbie dengan Yeti Safira ya. Komiknya bisa siapkan dulu. Ya, silakan dibuka dulu presentasinya Debbie seperti biasa. Ya, yang lain fokus kalau ada orang yang berbicara di depan, didengarkan. Alifian, didengarkan. Nanti kalau mau tanya atau mau menanggapi, memberikan saran, boleh. Debbie siap menerima. Silakan Deb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Setiawan. Ini presentasinya dari diskusi kelompok kami. Nomor 1, akulturasi. Alasan karena tidak meninggalkan sifat aslinya bakso dari Cina. Nomor 2, proses akulturasi. Karena masing-masing membawa sifat asli, Hindu bentuk bangunan dan Islam musik bangunan. Nomor 3, asimilasi. Alasan karena mencampur dua jenis musik sehingga menciptakan jenis musik baru. Alur cerita. Ya, silakan dijelaskan ke teman-teman. Bu Ica tampilkan kok hasil komik dari kelompok 3. Nih judulnya. Silakan dijelaskan dulu biar kalian tahu ceritanya tentang apa. Debbie silakan. Judulnya yaitu Ayu Lebaran. Ceritanya pada
dari Jepang. Pak Isa tapi beneran dilawan nggak tadi? Apa sih ayo kita ikut persatuan tentara wanita untuk melawan penjajahan Jepang. Ayo kita siap untuk masuk tentara wanita agar Indonesia segera merdeka. Terus diserang. Ya, kalau diserang. Ya, silakan ditawarkan ke teman-teman siapa yang menanggapi. Silakan teman-teman gitu. Mungkin ada pertanyaan? Atau tanggapan dari teman-teman? Ada. Gimana? Ada. Gimana Nadine? Gimana Nadine? Angkat tangan dong kalau mau menanggapi. Bilang Jawaban kelompok kita sama. dengan kelompok. Oh iya, jawabannya sama. Yang pertama tadi akulturasi, kedua akulturasi, yang ketiga tadi asimilasi, yang keempat kelompok. Sudah? Atau mungkin ada yang lain yang mau menanggapi? Tidak. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Hasilnya. Dan selanjutnya siapa? Ya, silakan. Lailatul dibuka presentasinya, terus ditampilkan nanti alumnya dijelaskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan jawaban dari kelompok 4. Jawaban nomor 1, akulturasi. Alasan karena proses sosial yang terjadi bila manusia dalam kebudayaan tertentu dihantarkan pada kebudayaan asing atau baru, sehingga kebudayaan asing kami diserap atau diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan sifat asli kebudayaan kita. Jawaban nomor 2, akulturasi. Alasan karena masih ada sifat asli masing-masing kebudayaan. Yang nomor 3. Jawaban nomor 3, asimilasi. Karena perpaduan antara musik Melayu dan musik India menjadi musik baru. Musik baru ya itu apa? Di teksnya musik baru apa? Ya, udah lanjut karena ini ya. Dari nomor 4 silakan. Jelaskan ke teman-teman. Oh ya. Tentang apa komiknya coba judulnya? Oke, ya, siap. Pedagang balon. Tuh, ini jadi pedagang. Alfian, Irfan sama siapa satunya? Siva. Ya, silakan dijelaskan alurnya. Ya, didengarkan ceritanya tentang apa? Ayo. Cerita pada suatu hari di sebuah pasar datang seorang pedagang yang berasal dari Madura. Ya. Dan pedagang baru ini Didengarkan aja, jadi ketawain, didengarkan. berdagang sampai bersama pedagang lainnya yang berasal dari daerah-daerah Lain, cara lain. Terus diizinkan atau tidak? diizinkan. Ya, coba kita lihat ini hasil komiknya. Hai, saya pedagang sate dari Madura. Saya pedagang soto dari Jawa Tengah. Saya pedagang bakso dari Bali. Oh, sini. Permisi. Tuh. Apakah saya boleh jualan di sini? Silahkan. Silahkan, semua orang bisa berdagang di daerah sini. Terima kasih. Berarti temanya tentang apa tadi? Enggak, tema tentang Temanya tentang kesempatan yang seimbang. kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Jadi semuanya boleh berdagang meskipun berbeda asal gitu ya. Terus silakan ditawarkan ke teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi. Oh iya, silakan Anda. Sama juga jawabannya nomor 1 sampai 3. Berarti mayoritas jawabannya sama ya. Terus yang lainnya ada yang menanggapi? Pak Il? Tidak.
Masjidnya fungsinya untuk apa masjid? Untuk ibadah. Betul. Yang nomor tiga itu ada sejarah singkat musik dangdut. Ya, musik dangdut itu berarti proses asimilasi atau akulturasi? Asimilasi karena apa? Ya, mencampur dua jenis musik akhirnya menjadi jenis musik baru. Musik yang dicampur musik apa, Irfan? Loh, ya hasilnya dangdut. Musik yang dicampur apa? Dibaca sejarahnya, nanti baca sejarah enggak? Melayu dan India. Melayu dan India. Iya, betul, Melayu dan India bergabung jadi musik dangdut. Terus untuk yang nomor 4, komik kalian juga sudah sesuai dengan faktor pendorong integrasi. Jadi tiap kalian itu bisa mendorong integrasi yang akhirnya menyatukan bangsa Indonesia gitu. Nah, setelah ini kita kembali ke tempat duduk, cepat kembalinya, langsung kita mulai seperti kemarin, talking stick. Ya, sebelum kita memulai untuk talking stick seperti pertemuan yang sebelumnya, ya kita membuktikan hipotesis yang sudah kalian buat pada saat awal pembelajaran. Tadi yang sudah mengajukan pertanyaan pada awal pembelajaran, Manda dan Siva, dan yang menjawab Debbie dan Nadine. Pertanyaan Manda, Kenapa bakso bisa diterima di Indonesia? kenapa bakso bisa diterima di Indonesia? Setelah kalian mengikuti diskusi, terus dihubungkan dengan faktor pendorong, jawaban Debbie, apa jawaban sementaranya, Deb? Karena enak dan masyarakat Indonesia suka. Karena enak dan masyarakat Indonesia suka. Tapi setelah kalian mengikuti pembelajaran, baca mengajarkan LKPD, membaca handout, terus kalau dihubungkan dengan faktor pendorong, jawabannya yang mana coba? Coba siapa yang bisa? Ya, gimana Laila? Jawabannya menurut Laila? Kesempatan yang seimbang dalam hidup. Kesempatan yang seimbang, betul sekali, beri tepuk tangan untuk Jadi, karena pedagang bakso dari Cina itu kan dikasih kesempatan berdagang di Indonesia. Jadinya bakso itu bisa menjadi makanan yang dari dulu sampai sekarang ada di Indonesia gitu, betul. Terus yang kedua pertanyaan dari Siva, tadi Siva tanya apa? Siapa yang ada dalam hidup? Proses integrasi apa yang ada di dalam video? Tadi yang jawab Nadine jawab apa? Akulturasi. Di video akulturasi betul atau salah? Betul ya, karena tadi sudah bisa jelaskan di tengah-tengah juga bentuk bakso itu menjadi sifat asli dan dari dulu sampai sekarang tidak berubah, masih ada sifat aslinya itu bakso. Tepuk tangan juga untuk Nadine. Nah, terima kasih. Selanjutnya kita bermain talking stick seperti kemarin. Ya, ini jadi penilaian individu.
Ada ya, langsung aja sesuai irama, nggak usah takut. Ya, stop. Tadi sama Nabila. Nabila, silakan dijawab pertanyaan dari bicara. Bisa Nabila, bisa lanjut ya. Tapi semoga Nabila bisa. Ya, didengarkan baik-baik Nabila. Baju koko merupakan baju yang sering digunakan oleh umat muslim di Indonesia untuk beribadah. Sejarah baju koko merupakan perpaduan antara budaya Tionghoa dengan Islam, di mana model baju koko merupakan dari budaya Tionghoa dipadukan dengan motif corak Islam. Perpaduan tersebut menciptakan produk budaya baru berupa baju koko. Berdasarkan penjelasan tersebut, baju koko mengalami proses integrasi, asimilasi. Betul atau salah? Betul. Ya, keterangan lanjut ya, itu boleh dimakan. Saya lanjut dari Nabila. Nah, karena kita sudah selesai bermain talking stick, selanjutnya kita membuat kesimpulan bersama atau ada satu anak yang mau mewakili kita belajar apa saja hari ini. Silakan. Ya, Laila, silakan didengarkan kita belajar apa saja hari ini. Yang pertama, belajar apa? Proses integrasi melalui dua hal, yaitu Ya. asimilasi, bertemunya dua kebudayaan dan teknologi yang saling mengulangi. Langsung disebutin aja prosesnya apa sama apa gitu. Satu, asimilasi, dua, akulturasi, dan satu integrasi sosial ada tujuh. Ya. Yaitu adanya toleransi, dua, keselamatan yang seimbang dalam budaya ekonomi, Ya. tiga, adanya sikap positif, empat, adanya sikap terbuka, lima, adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, enam, adanya perkawinan campur, tujuh, adanya musuh bersama. Iya, betul sekali teman-teman. Faktor-faktor tersebut sudah diwakilkan oleh komik yang kalian buat. Jadi komik yang kalian buat itu sudah mencakup faktor-faktor itu. Gitu ya. Sebelum bicara tutup, adakah yang masih belum dipahami atau yang mau ditanyakan? Gimana, Faiz? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Yang lainnya, sila. Yeti? Tidak. Sudah paham semua? Ada dua proses dan 7 faktor pendorong. Ya. Yuk sebentar. Ya. Karena kita sudah membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini, Bu Ica mau tanya, seperti biasa, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Salah satu coba kasih alasan kenapa merasa senang pembelajaran hari ini, angkat tangan. Yuk. Karena membuat komik. Karena membuat komik, Debbie suka karena satu kelompok sama Kak Iya. Oke, terima kasih. Terus Bu Ica mau ngasih pesan ke kalian. Kita sudah tahu faktor pendorong dan proses integrasi, ya kan? Integrasi itu penyatuan
agar tidak terjadi konflik. Nah, kayak gitu. Nah, bisa pesan kalau bisa bersikaplah seperti faktor-faktor pendorong yang sudah kalian pelajari. Terbuka, positif, menerima, toleransi. Harusnya kalian bisa seperti itu. Agar apa? Agar hidup itu menjadi lebih tentram, damai. Kebudayaan lain itu juga bisa masuk dan berkembang. Tapi kalian juga jangan sampai lupa sama kebudayaan kalian sendiri agar bisa terjadi akulturasi. Gitu ya. Bu Ica, untuk pembelajaran hari ini kita tutup